wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu dari pimpinan Aisyah, pimpinan daerah maupun pimpinan cabang Aisyah, ibu-ibu sekalian yang tadi disebutkan kita berkumpul di sini pengajian sekaligus masih dalam rangka adanya memberikan semangat ya, takziah itu menghibur. Ini kaitannya dengan musibah yang dialami pada ini, yaitu ibu ya, Siti Suwartini, itu termasuk pimpinan di Asia ya. Ya, suasana tentu semua kita baik di organisasi apalagi keluarga itu dalam keadaan belasungkawa. Artinya kita dalam keadaan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum tertimpa itu kita menganggapnya biasa saja. Kalau belum tertimpa kita bisa menasihati orang kan gitu. Tetapi kalau kita mengalami memang sesuatu yang memang tidak mudah. Nah ini walaupun kita sudah tahu bahwa setiap kita ini pasti wafat, kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernapas itu, yang bernyawa pasti akan wafat. Kapan wafatnya itu? Nah ini kita tidak tahu. Tapi sudah bikin kontrak semua itu waktu di rahim gitu. Semua kita itu seperti itu. Nah jadi 40 hari pertama itu nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Nah mudghah ini sudah lengkap, sebagai manusianya sudah lengkap. Jadi dari struktur tubuhnya, organ-organ tubuhnya itu sudah sempurna lengkap. Yang belum itu belum ditiupkan ruh. Nah, ini. Jadi maka yursilul malaikatu wa yunfahu fihi ruh. Allah itu mengutus malaikat untuk mengambil ruh di Lauhil Mahfuz. Lalu ditiupkan wa yunfahu fihi ruh, maka ditiupkan kepada janin tadi ruh. Berarti pada 40 hari yang ketiga. Kalau 3 kali 40 124 hari. Kalau bagi per bulan itu 1 bulan 30 hari, maka itu berarti umur 4 bulan. Habis 4 bulan, jadi masuk bulan kelima itu sudah bersatu rohnya dengan jasad. Dan pada saat itu ibu-ibu sekalian, itulah dituliskan 4 kalimat ya, dituliskan 4 kalimat. Apa yang dituliskan itu? Rezeki, jodoh, bala, dan maut. Makanya kata orang itu, inilah rahasia Allah. Tapi kita sudah tulis itu, sudah kontrak. Nah cuman begitu kita sudah pindah 9 bulan 10 hari, itu di alam panah dunia ini kita lupa, tidak tahu. Ya, tidak tahu kapan. Tapi sudah kontrak. Nah masing-masing itu tidak tahu kita. Apakah orang itu mendahului kita itu umurnya lebih muda? Belum tentu. Atau orang lebih tua itu yang duluan juga belum tentu. Kenyataannya ada yang baru lahir meninggal, ada yang sudah tua beneran ya, belum meninggal. Nenek saya itu sudah 100 lebih di kampung, tapi sekarang sudah meninggal. Dulu waktu umurnya 100-an, setiap ada informasi tentang orang meninggal di dusun itu Bu, ada beduk. Beduknya itu tidak seperti beduk azan dan sholat ini, pukulannya tersendiri. Maka dia tahu itu, nah aku mati. Nah, dia ngomong, nenek saya itu ngomong, nah aku mati.
Lah bukan, masih ngomong. Masa tahu-tahu terkapar yang meninggal itu masih bayi. Oh, nangis lama dia nangis. Maksudnya ngapa tidak ditukar baik? Aku bayi yang meninggal, yang bayi jangan. Nah itu. Nah ternyata, mau ibu-ibu sekalian ya, umur itu sudah ditakdirkan, tetapi kita tidak tahu kapan tahu. Oleh karena itu maka Nabi pernah dinasihati oleh siapa? Oleh Jibril. Kata Jibril, bagaimana? Ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesukamu. Mau apa? Terang. Halal, haram, hantam. Ketiga. Amun baca tambahi lagi. Halal, haram, hantam. Jadi campur aduk. Yang halal laju, yang haram laju, ya kan? Hantam dulu. Nah ini cara ngambilnya, menghantam kanan, hantam kiri, hantam belakang, hantam depan. Sikut kanan, sikut kiri dan seterusnya. Untuk mencapai apa? Kebahagiaan di dunia. Nah ini. Kata Jibril, ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, kau pasti mati. Bukan seorang, masing-masing kita nih camat. Ya. Kalau nyalon bupati belum tentu jadi, Bu. Nyalon gubernur belum tentu jadi. Nyalon DPR belum tentu jadi. Tapi kalau camat pasti jadi. Ya, Bu ya. Nah, persoalannya siap atau belum? Ini aja kan persiapannya. Persoalannya itu apakah kita siap andaikan dia datang. Sebab kalau ajal itu datang, Bapak sekalian, ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dia datang, cuma kita tidak tahu kapan dia datang. Lah sakit parah itu kita datang, aduh yang jenguk ya, besuk sakit parah. Berbisik kawan ni, menying kata ni tanya lama ikut laju ni. Ini dalam hati nyingok dia sakitnya parah. Lah begitu balik terkabar yang ngomong tadi dulu, pernah dah terjadi itu? Pernah. Nah berangsur-angsur yang dibesuk tadi, ya, kan? Nah, itu. Jadi tak keruan. Nah oleh karena itu, apakah kita ni kapan? Wallahu a'lam. Walau alam. Nah tinggal kita bersiap. Karena itu hal yang pasti. Nah kita ini galak khawatir hal yang tak pasti. Belum cetok, khawatir. Tapi yang sudah cetok, tidak peduli. Menlata laju, nah baru nyesal. Nah ini kan, makanya nyesal itu selalu di akhir. Nah bagaimana kita menyikapi masalah ini, Bapak sekalian? Islam ini luar biasa, ajaban, ya. Jadi lil mukminin ini bahwa segala macam ini ujian, asobatu sarra'u, itu sakara. Orang Islam itu menganggap semuanya itu baik. Kalau dia ditimpa oleh musibah yang baik, ini asobat itu musibah, sebenarnya cobaan. Cobaan yang baik itu kita ini bersyukur, maka dia menjadi balik. Apa orang yang diberikan nikmat itu bukan cobaan? Cobaan, Bu. Ada orang yang tidak berhasil mempertahankan keimanan dan ketakwaannya itu gara-gara dia diberikan kelapangan. Maka dia dicoba dengan kelapangan itu, apakah dia istiqomah dalam akidahnya, dalam ibadahnya. Makanya kalau orang bersyukur, maka kenikmatan itu dia manfaatkan di dalam semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hal yang baik. Ternyata kita juga dicoba dengan hal yang tidak kita sukai. Musibah sebutannya tadi yang dibacakan oleh Ibu Nur Arafah tadi kan. Itu sering kata orang itu ayat musibah. Padahal sebetulnya ada ayat musibah kan. Surah Al-Baqarah. Kan?
tetapi berbicara tentang musibah. Nah, sedangkan musibah itu semua kita pasti akan menjalani. Benar ya? Benar kan? Itu. Nah, orang yang beriman tadi, musibah ini cobaan juga, ujian juga. Tapi kalau dia bisa melewatinya, melaluinya dengan sabar, nah ini, maka dia menjadi baik juga. Maka orang mendapatkan nikmat, bersyukur, pahala. Orang yang dapat musibah, itu kalau dia bersabar juga pahala. Maka dua-duanya bagi orang yang beriman itu, ini jalan untuk masuk surga. Maka disebutkan di situ kan, supaya kita bersabar. Di dalam tadi sebutkan iza asobatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah mengucapkannya Bu ya. Dan itu ada bendera, itu ada tulisannya itu, ada papan pengumuman, ada juga tulisannya itu, lapal kalau gitu. Tapi apakah itu hanya lipstick saja, hanya di bibir saja? Nah, inilah yang disebutkan dari hadis Nabi tadi, hiduplah sesukamu, tapi kamu pasti akan mati. Oleh karena itu, kalau orang mati itu di antara kita hilang, artinya meninggalkan kita, maka kita itu sedang dicoba. Maka orang yang beriman dia akan berkata, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya, lillahi, milik Allah. Makanya dalam hadis disebutkan tadi, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqahu. Cintailah apa yang kamu sukai. Yang paling suka itu kalau harta, emas, perak, ya, lagi surat berharga, duit, tabungan, itu kan rumah, mobil, itu harta. Cintai. Selain daripada itu apa? Ya, orang yang kita cintai, suami, istri, anak, cucu, anggota keluarga kita. Ini yang kita cintai. Kata Nabi, cintailah apa yang kau sukai. Wa innaka mufariqahu. Maka sesungguhnya kamu itu pasti akan berpisah. Oleh karena itu, maka mencintai sesuatu itu tidak boleh lebih dari kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, masukkan dalam hati. Kalau belum masuk dalam hati, maka kita beribadahnya pasti tidak ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya murni atau sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mencintai Allah itu, ibadah itu murni karena Allah dan sungguh-sungguh melaksanakannya. Dan itu tidak boleh kita mencintai yang lain seperti itu. Maka Allah boleh kita masukkan ke dalam hati, sehingga dia menjadi akidah. Akidah itu artinya simpul. Simpul itu ikatan. Ya, pertemuan ikatan itu namanya simpul. Ada dua tali, kalau kita sambungkan, nah persambungan itu simpul. Akidah artinya kita selaku makhluk dan Allah selaku khalik itu nyambung. Nah, makanya orang yang beriman yang benar, jika disebut Allah bergetar hatinya. Iza zukirullahu wajilat qulubuhum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebut nama Allah, maka orang yang beriman bergetar hatinya. Nah, ini saya ini dipanggil. Ini sholat. Kalau orang itu imannya bermasalah, dia sholat. Hati aneh. Ya, ngobrol masih ngobrol. Yang ngelap motor, nyuci mobil, masih nyuci mobil. Ayo kita ke musola, masjid, tanggung. Nah, ini kan tanggung. Tak tergetar hatinya, Bu. Nah, ini kalau imannya bermasalah. Wa iza zukirullahu wajilat qulubuhum, itu wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jika dibacakan ayatnya, maka bertambah imannya. Ayat qauliyah itu Al-Quran dibaca.
Jadi kalau kita mendengarkan Al-Quran kita merinding, nah itu berarti iman kita nyambung. Itu. Kalau ayat kauniyahnya dipertunjukkan, gempa, banjir, ya, longsor dan lain sebagainya, tsunami, itu mengingatkan bahwa kekuasaan Allah, maka orang itu bertambah imannya. Nah, jadi cintailah yang kamu sukai. Siapa itu? Ya suami istri boleh, tapi tidak boleh mencintainya itu lebih daripada cinta kepada Allah SWT. Sebab kalau kita melebihkannya itu, maka berat rasanya kita. Melepasnya berat, karena kita sudah memasukkan dalam hati. Jadi cinta kepada dunia itu cukup dalam genggaman, kayak saya yang genggam HP. Cinta gitu, tapi cukup dalam genggaman. Artinya kita rawat, boleh kita rawat. Tapi kalau andaikan ini lepas, maka kita tidak sakit hati, ya, tidak terlalu jadi beban. Karena apa? Kita sebutkan innalillahi. Nada. Sesungguhnya HP milik Allah. Sesungguhnya anggota keluarga kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau Allah menghendakinya, maka dia kembali kepadanya. Maka kita ini hanya dititipi saja. Makanya kata Nabi, Jibril tadi mengatakan itu, Ahbib ya Muhammad, Ahbib ma sukta. Cintailah olehmu ya Muhammad apa yang kau senangi. Suami senang istri, istri senang suami, senang pada anak, senang pada orang tua, boleh. Tapi jangan terlalu melebihi senangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau melebihi, manakala kamu tuh yang pertama kali pasti berpisah. Apa dia yang dulu meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkannya, kan itu pasti itu akan berpisah. Oleh karena itu, maka karena tidak dimasukkan hati, maka kita keikhlasannya itu lebih gampang. Ridho kita kan, ya Allah memang milikmu nih ya Allah, dan kembali kepadamu. Nanti kami pun akan seperti itu. Maka tugas kita ini bagaimana tugas kita ini? Ya, tugas kita itu yang pertama kepada yang telah mendahului kita doakan. Jadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqhi minal khotaya kama yunqas sabul hadiyah minal tanah wa qilu khairan min darihi wa azwajan khairan min azwajihi wa qilu binaka wa azabul qabr. Itu kita doakan, semoga Allah itu mengijabah, ya. Apalagi kita keluarga yang kena musibah, ya, maka kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT, bahwa musibah ini bukan untuk menjauhkan diri kepada Allah, tetapi justru kita akan mestinya mendekat kepada Allah. Jadikanlah diri kita, anak almarhum atau almarhumah itu menjadi anak yang soleh, soleha. Jangan anak yang salah, yang soleh. Dengan adanya musibah, maka berubah. Yang dulu tak benar, maka mulai sekarang ini saya akan berubah menjadi soleh dan soleha. Nah, kalau sudah soleh dan soleha, maka hadis yang populer di kita di Muhammadiyah itu apa? Idza mata bunu Adam in qata'a amalihi illa an salasin sadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bi awaladin salih yadulahu. Nah, itu yang ujung. Kalau anak Adam meninggal, mati, ya, putuslah amalnya. Artinya yang meninggal tadi tidak lagi naik haji. Sudah daftar siap berangkat tahun ini, mati, tidak naik haji. Putus. Puasa. Nah, ini kayak bulan 2 sudah puasa, tanggal 19 bulan Februari. Iya. Puasa. Lah belum masuk bulan puasa, meninggal. Putus, tidak puasa lagi. Jadi itu dikatakan artinya tidak beramal lagi. Nah, dia ditutup itu, tutup rokibnya, nutup yang nyata kebaikan. Atlet nutup, putus, artinya ditutup. Ibarat kalau wong hitung dagang itu rugi labahnya lah sudah jelas. Nah, itu siapa yang tahu? Diri kita sendiri yang tahu.
berapa banyak labahnya, berapa banyak ruginya. Dosanya apa pahalanya mana lebih banyak dengan dosanya, kita sendiri yang tahu dan Allah yang tahu. Namun yang tadi kata Nabi masih tetap ada jariah. Jariah itu artinya ngalir, jaro yajri. Maka dalam Al-Quran surga itu di bawahnya tajri min tahtihal anhar. Jadi ada sungai minuman yang mengalir. Sungai itu minuman berbagai macam kelezatan. Ada yang rasa anggur tapi tidak mabuk. Ada yang rasa sirup, ada yang rasa jamu. Semuanya lengkap. Artinya apa yang kita bayangkan nikmat di dunia ini di sana sudah tersiar dengan kenikmatan yang tiada tara. Dan tidak ada kita sisa atau pembuangannya. Kalau sini kalau minum 2 gelas lah kenyang kan. Terus itu enggak. Minum terus tapi tidak kencing, makan terus tapi tidak missing. Nah ini kenikmatan. Makanya di surga itu adalah tempat kenikmatan. Kalau kita sini banyak makan tidak baca missing terus sakit kan? Aduh yang di surga tuh sakit apa caknya sehat, badannya ini tak ada kurus, ada ini rupanya. Kenapa Pak? Tak lemak apa? Aku nih lah hampir sebulan tak missing. Nah jadi missing tuh nikmat tuh. Makanya kita kalau sudah itu tadi keluar WC, alhamdulillah kan. Nah, habis bayar utang, habis missing kan. Nah, bukan dapat duit baik nikmat tuh. Tak baca missing, tak lemah. Bahkan habis operasi, haus, nak minum, dok boleh minum tak? Badan buang angin belum? Belum. Nah kayak dulu. Nunggu buang angin. Nah, buang angin tuh ada harpunya waktu. Ya kan? Itu baik sekarang ini tak ada menyadari buang angin itu bot beat bunyinya. Ada yang tak berbunyi kan? Yang tahu kabarnya baik. Suaranya tak kati tapi bawa tempoyak. musim itu kan? Keren itu. Itulah ada orang ceritanya naik bis ya, naik travel. Naik travel tuh tahu ya, naik travel tuh kaconya tutup mati. Itu. Maka ada yang habis makan durian tadi, tahu durian. Durian labasi ya. Jadi orang ni ribut kan, ada yang diam baik. Ada yang ribut, apa oi? Iya, termasuk yang nguang tadi diam dulu. Pokoknya hari saling cingui rai kan, saling cingui rai. Nah, cuman supirnya tak kalakal dia pas begitu berhenti di rest area. Oi, yang tentu tadi belum bayar, sudah. No, ini dia budak ya kan. Ya gara-gara ini intermezzo baik bu ya. Jadi kalau aku tuh cerita mengenai musibah seterusannya kayak lah juga tak senyum lagi. Sampai ke rumah akhirnya bapak di rumah nunggu. Ngapu cak merengut kalau nih. Dah tahu begitu habis dengar ceramah Pak Antoni itu aku nih rasa nak mati lah. Nah itu jangan ya. Itu ini kata Nabi, kata As-Sakir itu diperdebatkan. Maka yang paling bagus itu adalah kata-kata mutiara lah dalam bahasa Arab mahfuzah. Kalau hadisnya ada mengatakannya hadisnya sangat doain ya mali dunia ka'annaka ta'isu abadan. Kamu berbuatlah untuk dunia seakan-akan kamu hidup selalu. Nah, jadi tak mati-mati bu. Hidup terus. Jadi semangat. Berarti nak kita rencanakan, jangan kita makan hari ini besok dah kata makan, nak ada rencana. Karena kita punya visi ke depan. Tapi supaya jangan kita hilang ya kendali wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Kamu berbuatlah, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan besok kita dipanggil. Nah ini kalau begitu haruslah berbekal. Kalau kita nak mudik ya, sama nak kata bekal bu. Kelaparan di jalan, kehausan, makanya minimal kita bawa minum, bawa makanan di jalan. Apabila kita jalan itu panjang, maka bekal mesti banyak dibawa.
Kalau pembekalannya sedikit, nanti di pertengahan jalan kita akan menyesal. Nah, itu ngapunnya aku tak ada banyak ibadah, sholat wajib, sholat sunnah. Ngapunnya aku dulu tak sholat sunat, ya kan? Kapan itu? Karena kita dalam perjalanan kekurangan bekal. Nah, itu maka kita tambahlah, siapkanlah bekal itu. Walaupun kita tak tahu kapan nih, masih sehat ini. Nah, masih sehat itu mumpung masih sehat. Sebablah sakit susah beribadah. Diajak sholat berjemaah mun berjalan lah susah, Bu. Tak lagi akhirnya sendirian. Jadi pahala 27 derajat langsung kurang. Dari orang itu sedekah ke pengajian tak baca lagi kaki nekuk. Nah, ini tak baca lagi. Nah, lan jadi masalah pula. Mulai kita berpikir, cobalah lagi muda dulu kan. Nah, inilah tuh banyak alasan. Tapi wong Islam itu tadi sebutkan kalau dia dicoba dengan banyak kekurangan ini, dia selalu membanding kepada yang lebih atau jelek ya. Kalau hal dunia itu membandingnya kepada yang lebih rendah. Itu kata wong sakit, alhamdulillah masih sakit, masih pacak berjalan. Rupanya wong yang tadi tak pacak berjalan tadi, alhamdulillah masih pacak berjalan. Atau yang tak pacak lagi kemana-mana. Tapi masih galak makan, alhamdulillah masih banyak makan walaupun tak kemana-mana. Ya kan? Tetangga kami yang di sana itu makannya lah sehari sesendok. Nah, katanya alhamdulillah masih masuk sesendok, mungkin masih ada harapan. Yang sebelah impusnya lagi tidak masuk, ya kan? Kata keluarganya alhamdulillah masih impus nih, tak ada bengkak, masih nerimo. Yang sebelah lah balik. Nah, inilah balik. Kata yang sudah balik tadi, alhamdulillah kami itu sekeluarga itu keluarga besar, ya. Tapi yang balik cuma siko. Mana kan? Inilah orang Islam. Jadi kita selalu bersyukur kita. Nah, dan kita kembalikan bahwa ini semuanya milik Allah dan ternyata Allah sudah menghendakinya. Nah, oleh karena itu maka kita ridho. Nah, kalau ikhlas itu, Bu, itu seakan-akan kita memilikinya, akan kita berikan kalau kita itu kuat keinginan dorongannya sungguh-sungguh. Itu seperti umpama kita bersedekah itu membutuhkan keikhlasan, atau kita sholat kita sendiri yang melakukan membutuhkan keikhlasan. Tetapi kalau ridho itu kita tidak suka kadang-kadang tapi diambil, ya kita senang lagi menyenangi tapi Allah menghendaki dia ngambil. Nah, orang Islam yang itu kalau diambil, nah kita ingat memang miliknya, sudah ridho. Kalau ikhlas itu kita mempersiapkan diri, memang kita berkorban, kita berikan. Itu namanya ikhlas itu. Jadi kalau ridho, Bu, itu merasa milik itu tapi diambil oleh Allah, maka kita harus ridho. Itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah SWT. Zalika liman khasyya rabbah. Terjadi demikian itu kalau dia takut kepada Allah. Takut itu artinya apa? Takwa. Takut pada Allah mendekat, tapi takut pada binatang buas menjauh. Jadi kita mendekatkan takarrub kepada Allah. Makanya takwa inilah yang perlu kita tingkatkan dalam keadaan suasana kita senang maupun suasana dalam keadaan duka. Memang harus takwa ditingkatkan. Coba kita perhatikan. Orang senang itu perintahnya ada sholat. Ini inna a'tayna kal kautsar. Itu nikmat ya. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan kepadamu Muhammad kenikmatan yang banyak. Fasholli li rabbika. Maka diperintahkan kalau kita bersyukur, sholatlah karena Tuhan engkau dan berkorban. Ada kata saya garis bawahi sholat. Jadi kalau dapat nikmat tingkatkan sholat. Nah, sekarang kita lihat yaitu di dalam surat yang tadi yang dibacakan Nur Arafah tadi, Ibu Nur Arafah tadi, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Gitu kan? Orang-orang yang beriman, jadikanlah sebagai penolongmu itu sabar dan sholat. Kalau dapat nikmat, sholat dan berkorban. Kalau kita dapat musibah, sholat dan sabar. Jadi sabar dan sholat. Berarti sholat itu tidak luput dalam keadaan kita lagi dapat nikmat, sholat ditingkatkan, bukti bersyukur. Dan dalam keadaan kita musibah, kita selain sabar, kita lebih dekat kepada Allah, artinya melaksanakan sholat. Nah, kalau sholat itu sudah dilaksanakan, menjadi anak yang soleh tadi kan. Nah, anak yang soleh itu mendoakan bagi orang tuanya. Awaladin soleh yad'ulahu. Makanya keluarga khususnya ya, pinahlah anak-anak cucu-cucunya itu sholat. Kemudian habis sholat itu kita doakan. Maka urutan doa itu dalam Al-Quran sebutkan ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka supaya menjaga itu doakan. Nah, apa doanya? Dirimu, keluargamu. Maka kita sebutkan kan, Rabbi firli. Dalam Al-Quran begitu ya. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Bu, kalau keluarga kita yang kita doakan, air mata itu mengalir sendirinya. Itulah contoh ikhlas. Jadi kita berdoa ikhlas. Bisa rasakan oleh Ibu, kalau kita nyolatkan jenazah secara umum, hambarnya sobahin, karena kewajiban sesama muslim. Tetapi kalau kita menyolatkan orang tua kita, keluarga kita, menusuk dalam hati. Nah, itu makanya sunnah ya, yang menyolatkan itu keluarga dekat. Ya, orang tua disolatkan oleh anaknya atau sebaliknya. Pokoknya keluarga yang terdekat itu afdol. Kalau memang tidak ada sama sekali yang laki-laki dalam keluarga itu, oleh orang lain, tetapi orangnya itu terpercaya masalah keimanannya. Namun diutamakan orang yang terdekat. Kenapa? Karena doanya itu tulus. Tulus. Maka inilah dijamin oleh hadis tadi, awaladun soleh yad'ulahu. Anak yang soleh mendoakan baginya. Ini Nabi ngomong ke aku, ini nyampaikannya Bu, bukan kata aku. Sampaikan ini kata Pak Antoni tadi, itu sholat doa anak yang soleh itu dijabah. Bukan Bu, bukan kata saya, kata Nabi. Dalam hadis Nabi, saya nyampaikannya kata Nabi. Jadi anak Adam itu apabila mati, maka amalnya putus, maka tidak lagi nambah amalnya, kotak amalnya tidak nambah lagi kecuali 3 ya. Di antaranya itu anak yang soleh mendoakannya, masih ngalir. Jaro yadri tadi masih ngalir terus. Makanya jangan berhenti. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang tua kita yang sudah tiada, tidak usah kita bawa martabak ke kuburannya. Mungkin bawa martabak kan? Nah kemana kau tuh? Bakku dulu kata senangnya dengan martabak aru. Kapan dijenguk kita melakang itu, jenguk martabaknya hilang. Nah lah diterima, kan? Itulah animisme, dinamisme itu kan. Tidak boleh, tidak ada. Jadi dia tidak lagi makan seperti kita, tapi dia perlu didoakan. Jangan pula kita minta doakan, datang ke kuburan nenek, Neng, jadi cucu kamu lulus P3K. Yang si kok nih dapat jodoh. Nah, jadi alhamdulillah, tapi masih ada permintaan yang belum terkabul. Nah, Nek minta doa tuh. Minta doa tuh sama nenek. Lah ke bocor di situ. Itu kembali. Nenek itu yang kita doakan. Karena dia tak baca lagi berbuat apa-apa, makanya kita mendoakan dia. Jadi keluarga kita yang itu kita doakan, dan kita yang masih sehat gagah ini, ya itu jadikanlah ini sebagai pelajaran bagi kita.
mengingatkan bagi kita bahwa semua nanti akan sampai pada giliran. Oleh karena itu, dengan peristiwa ini, pengajian kita ini memperingati musibah, dan kita doakan almarhumah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berbekal diri, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Nyiapkan bekal tadi ya. Bekalnya apa itu? Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya masih ada, Pak? Habis. Sepanjang saat. Kalau ini pengajian boleh bertanya. Boleh. Kalau ada pertanyaan. Silakan, ibu-ibu, ada dua